Gol telat Bellingham membawa kemenangan atas Valencia. Gelandang Inggris itu memastikan kemenangan dengan mencetak gol 7 menit memasuki waktu tambahan, sehingga Real Madrid berada di puncak klasemen dengan 43 poin, unggul 2 poin dari Atletico Madrid, yang masih memiliki 1 pertandingan tersisa. Gol-gol di menit-menit akhir dari Luka Modric dan Jude Bellingham membuat Real Madrid yang bermain dengan 10 pemain menang 2-1 atas tim yang terancam degradasi, Valencia, pada hari Sabtu dini hari, dan tim tamu naik ke puncak klasemen La Liga. Bellingham memainkan permainan yang hebat. Dia tidak melemah setelah penalti yang gagal. Itu memberinya motivasi ekstra. Dia melakukan usaha yang luar biasa, mencetak gol, merupakan hadiah untuknya atas permainan yang dia lakukan, kata Carlo Ancelotti. Ancelotti mengatakan, menurutnya dorongan Vinicius tidak pantas diganjar kartu merah dan ia terkejut dengan buruknya awal pertandingan timnya. Kami tidak mengira itu kartu merah. Dia keluar lapangan dan tim bereaksi terhadap kartu merah itu. Penalti yang gagal. Sulit untuk menjelaskan betapa buruknya penampilan kami di babak pertama dan betapa bagusnya penampilan kami di babak kedua, bahkan dengan 10 orang. Kroos dukung bintang muda Jerman gabung dengan Real Madrid. Sementara Trent Alexander-Arnold dan Alphonso Davies disebut-sebut sebagai prioritas utama Real Madrid untuk musim panas 2025. Mereka juga mengincar gelandang serang Bayer Leverkusen dan Jerman Florian Wirtz. Sensasi pemain berusia 21 tahun ini, sejak beberapa waktu lalu, telah menjadi radar Los Blancos dan dianggap sebagai salah satu tujuan utama klub sebelum musim depan. Akan tetapi, dengan pembicaraan mengenai dirinya yang hampir menandatangani kontrak baru dengan Leverkusen yang semakin menguat dalam beberapa minggu terakhir, peluang kepindahannya tampaknya telah menurun. Meski begitu, Real Madrid terus menaruh minat yang kuat terhadap pemain muda berbakat Bundesliga itu dan kini telah menerima restu dari salah satu pemain terhebat mereka, Toni Kroos, untuk melanjutkan operasinya. Ia bisa beradaptasi dengan tim manapun, termasuk Real Madrid. Dengan kualitasnya, saya rasa ia akan menjadi tambahan yang bagus, jelas Kroos kepada Bild. Setelah memainkan peran penting dalam musim sukses Bayer Leverkusen pada tahun 2023/24, Wirtz sekali lagi tampil mengesankan dalam kampanye yang sedang berlangsung. Pemain berusia 21 tahun ini telah mengumpulkan 12 gol dan 8 assist hanya dari 25 penampilan di semua kompetisi, menonjol sebagai salah satu bintang muda yang sedang naik daun di Eropa. Real Madrid akan mengajukan tawaran resmi kepada Trent Arnold. Real Madrid akan mengajukan tawaran resmi untuk Trent Alexander-Arnold dalam hitungan hari setelah memutuskan langkah selanjutnya setelah Liverpool menolak pendekatan awal mereka. Alexander-Arnold adalah pemain yang berada di puncak daftar incaran Real Madrid, dan mereka menolak menerima jawaban tidak. Meski Liverpool menolak tawaran pembukaan mereka pada malam tahun baru, sehari sebelum bek sayap itu memenuhi syarat untuk bernegosiasi guna mencapai kesepakatan prakontrak. Real Madrid telah berencana untuk mengontrak Alexander-Arnold dengan status bebas transfer di akhir musim, tetapi mencoba peruntungan dengan langkah membelinya pada bulan Januari, tetapi gagal sebelum harga dapat didiskusikan. Sejak itu muncul rumor bahwa Real Madrid akan menguji tekad Liverpool dengan tawaran yang lebih tinggi. Tetapi kini mereka tampaknya siap untuk kembali ke rencana mereka untuk membuat Alexander-Arnold berkomitmen menjelang musim depan. Pembaruan dari TBR Football mengklaim bahwa Real Madrid akan mengajukan penawaran resmi kepada Alexander-Arnold dan perwakilannya dalam beberapa hari mendatang. Pendekatan mereka telah disetujui secara internal setelah kepala pencari bakat Juni Calafat mengatakan kepada Presiden klub Florentino Perez bahwa kepindahan Alexander-Arnold mendapat persetujuan penuh darinya. Calafat telah membuat laporan terperinci tentang Alexander-Arnold dan hal itu menyebabkan dia memberikan lampu hijau bagi Real Madrid. Kabar baik,
Tanggal comeback David Alaba sudah ditetapkan. Ada kabar baik yang dibagikan Carlo Ancelotti baru-baru ini. Pelatih Real Madrid itu mengonfirmasi bahwa David Alaba akan segera kembali ke skuad. Alaba merupakan salah satu sosok penting di skuad Los Blancos. Semenjak bergabung dari Bayern Munchen, ia menjadi andalan di lini pertahanan Real Madrid. Namun beberapa bulan terakhir, bek timnas Austria itu harus absen dari skuad El Real. Ia mengalami cedera yang cukup parah sehingga ia harus menjelaskan terlebih dahulu. Namun penantian skuad Real Madrid akan segera berakhir di Alaba. Carlo Ancelotti mengonfirmasi bahwa bek sedikit lagi akan kembali ke performanya. Dalam konferensi persnya baru-baru ini, Ancelotti mengkonfirmasi bahwa David Alaba sudah semakin fit usai pulih dari cedera. Ia menyebut bahwa sang gelandang membutuhkan sekitar 2-3 minggu lagi untuk bisa comeback di skuad El Real. David Alaba sudah semakin dekat untuk kembali bertanding. Saya rasa ia sudah siap untuk bermain sekitar tanggal 20 Januari nanti, ujar Ancelotti. Menurut Ancelotti, kembalinya Alaba ke skuad El Real bakal jadi kabar bagus bagi tim. Ia menyebut lini pertahanan Real Madrid kekurangan personel dalam beberapa bulan terakhir sehingga kini mereka bisa melakukan rotasi di tim mereka. Setelah ini kami bisa melakukan sejumlah rotasi di tim kami, terutama di area perlindungan kami. Ia menambahkan. Real Madrid ungkap penyebab tolak Theo Hernandez. Dalam beberapa minggu terakhir, Real Madrid memutuskan untuk mengesampingkan kemungkinan merekrut Theo Hernandez, sebuah langkah yang telah dipertimbangkan dengan saksama oleh klub. Kini, menurut laporan dari Real Madrid Konfidensial, tim tersebut mengidentifikasi beberapa alasan utama di balik pilihan ini. Meskipun Hernandez adalah pemain berbakat, klub tersebut akhirnya memutuskan bahwa mengejar tanda tangannya tidak sejalan dengan tujuan mereka saat ini. Real Madrid tengah berjuang melawan serangkaian cedera, yang menyebabkan spekulasi tentang potensi bala bantuan. Sementara target utama mereka untuk posisi bek kiri tetap Alphonso Davies, Hernandez juga dianggap sebagai pilihan. Namun, beberapa faktor menyebabkan keputusan untuk mundur dari kepindahan bek Prancis tersebut. Salah satu alasan utama untuk menyingkirkan Hernandez adalah usianya. Di usianya yang ke-27, usianya hampir sama dengan Ferland Mendy yang sudah berusia 29 tahun. Madrid tengah berupaya membangun skuad dengan prospek jangka panjang yang lebih muda, dan Hernandez tidak sejalan dengan visi ini. Faktor lain yang memengaruhi keputusan tersebut adalah harga tinggi yang ditetapkan oleh AC Milan, tempat Hernandez saat ini bermain. Klub Serie A tersebut diperkirakan tidak akan melepas kapten mereka dengan mudah, yang semakin mempersulit kepindahan tersebut. Selain itu, kehidupan pribadi Hernandez dan perilakunya di luar lapangan juga menimbulkan kekhawatiran di kubu Madrid.